Dua orang dilaporkan meninggal dunia dan 7 orang masih belum ditemukan setelah kapal nelayan KM Kasih 25 tenggelam di Selat Pukuafu, Kabupaten Rotendao di Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi para korban dan penumpang KM Kasih 25 terus berlangsung hingga Minggu malam. Sejauh ini sudah ada 21 orang yang berhasil dievakuasi. 19 orang dalam kondisi selamat sementara 2 orang meninggal dunia. Ada 7 orang yang dinyatakan masih hilang dan kini masih dalam pencarian. Kapal nelayan ini sebelumnya diketahui berangkat dari pesisir pantai Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, untuk menuju ke Pulau Rote dengan membawa 12 anak buah kapal. Namun belakangan pihak Syah Bandar baru mengetahui jika kapal nelayan ternyata juga mengangkut penumpang. Berdasarkan keterangan nahkoda kapal yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Ini kami tidak tahu. Di situ ada musibah kejadian berdasarkan informasi dari nahkoda Ekspres Bahari, baru kami tahu ternyata itu ada kejadian musibah kapal nelayan membuat penumpang. Seperti itu. Untuk penyelidikannya belum? Penyelidikannya kami akan berkoordinasi dengan pihak polisian karena yang wilayah keberangkatan kapal itu ada di Tablolong, maka wilayah itu ada di wilayah Polres Kabupaten Kupang. Dan mungkin juga nanti coba kami update apakah diambil langsung oleh teman-teman dari Polda atau diserahkan ke... Kapal nelayan KM Kasih 25 tenggelam di Selat Pukuafu, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Tim SAR yang mendapatkan laporan tersebut segera melakukan pencarian dan berhasil mengevakuasi sejumlah penumpang. Diduga kapal tenggelam akibat gelombang tinggi dan kelebihan muatan. Bagaimana kondisi terkini di Kupang, Nusa Tenggara Timur? Kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Edi Olin. Selamat pagi, Edi. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi para penumpang saat ini? Apakah penumpang yang hilang sudah ditemukan? Baik, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Saat ini saya berada di Pelabuhan Tenang Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan pelabuhan ini dijadikan titik utama oleh tim Basarnas Kupang dalam mencari para korban yang tenggelam dalam musibah terbaliknya kapal nelayan Kasih 25 di Selat Pukuafu, Kabupaten Rotendao pada Minggu siang kemarin. Pada pagi ini, saudara, tim Basarnas dibantu Pol Air Polda terus berupaya melakukan pencarian terhadap 7 dari 28 orang korban yang belum ditemukan hingga pagi hari ini. Sebelumnya juga proses pencarian dan evakuasi telah dilakukan sejak sore hingga malam tadi. Dan musibah ini pertama kali diketahui oleh sebuah kapal feri yang kebetulan sedang berlayar dari Kabupaten Rotendao ke Kota Kupang dan menemukan 2 orang korban dan hingga menyelamatkan 2 korban tersebut ke Kota Kupang. Kemudian musibah ini disampaikan ke pihak tim Basarnas dan kepolisian setempat hingga tim Basarnas dan kepolisian melakukan upaya pencarian. Hingga malam tadi tim Basarnas berhasil menemukan 21 dari 28 orang korban. Dari 21 korban tersebut, 2 diantaranya meninggal dunia, sedangkan yang lainnya selamat. Proses evakuasi yang dilakukan sejak sore kemarin hingga malam tadi, sebagian penumpang dievakuasi ke Kabupaten Rotendao, sementara sebagian penumpang lainnya dievakuasi ke Kota Kupang. Untuk para penumpang yang selamat yang dievakuasi ke Kota Kupang, sempat diberi pelayanan medis di rumah sakit sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Timothy. Ya, Edi, untuk korban, apakah benar bahwa korban yang meninggal ini memang masih berusia anak-anak dan apakah memang pada saat kapal ini tenggelam difungsikan sebagai kapal nelayan kah atau sedang menuju sebuah lokasi untuk mengangkut para penumpangnya kah atau bagaimana ini? Ya, baik Timothy dan juga saudara, sesuai konfirmasi kami, para korban yang meninggal hingga saat ini belum diketahui pasti identitas dan juga umur para kedua korban tersebut. Namun yang pasti kedua korban tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit semalam dan telah dilakukan upaya tindakan medis berupa visum dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Nah, mengenai keberangkatan kapal tersebut dengan mengangkut penumpang, itu hasil konfirmasi kami dengan pihak Syah Bandar Kupang. Pihak Syah Bandar Kupang menyatakan bahwa keberangkatan kapal tersebut tanpa memuat penumpang. Yang itu yang diketahui oleh pihak Syah Bandar. Sementara kenyataannya
kapal tersebut mengangkut 18 penumpang, Timothy. Berarti keberangkatannya sendiri diketahui oleh Syah Bandar begitu ya, Edi. Namun tidak ada laporan mengenai ada penumpang yang diangkut dalam kapal, apa begitu? Ya, Timothy, memang sesuai pernyataan Kepala Syah Bandar Kupang semalam, pihak Syah Bandar tidak mengetahui adanya pengangkutan penumpang oleh kapal nelayan tersebut. Dan untuk mengetahui pastinya, pada hari ini pihak Syah Bandar sudah berkoordinasi dengan kepolisian dari Polres Kupang untuk melakukan penyelidikan terkait musibah terbaliknya kapal nelayan tersebut, Timothy. Apakah ada keluarga mungkin yang dari para korban atau para penumpang di dalam kapal tersebut yang mulai mencari keberadaan dari keluarga mereka, Edi? Ya, sesuai pantauan kami hingga pagi hari ini memang belum ada keluarga korban dari ketujuh korban yang datang ke pelabuhan untuk ikut melakukan pencarian bersama tim Basarnas. Namun yang pasti tim Basarnas terus melakukan upaya pencarian terhadap 7 korban yang hilang. Pencarian pun dilakukan selain di titik utama terjadinya musibah, juga diperluas ke sekitar wilayah perairan Pulau Semau dan juga perairan Rotendao, Timothy. Ya, siapa saja, dari pihak mana saja, dan ada berapa banyak nanti yang akan ikut dalam pencarian ini, Edi? Baik, Timothy, sesuai konfirmasi kami, selain tim Basarnas, tim Polair Polda NTT dan juga masyarakat di sekitar pesisir pantai bagian timur Pulau Rote ikut mencari para korban yang masih hilang hingga pagi hari ini, Timothy. Apakah juga berarti ini juga melalui udara juga akan dilakukan ya pencariannya? Sejauh ini kami memang belum mendapat kepastian mengenai pencarian melalui udara, tapi yang pasti pencarian dilakukan melalui jalur laut dengan mengerahkan sejumlah kapal, terutama kapal dari Basarnas dan kapal dari Polair serta kapal nelayan sendiri, Timothy. Oke, baik, terima kasih Edi Olin atas laporannya terkait dengan pencarian para penumpang dari kapal KM Kasih 25 yang tenggelam dan akan dilanjutkan pada hari ini pencarian terhadap para korban. Terima kasih Edi Olin.